Karena inilah yang akan saya jelaskan saat ini. Coba kita perhatikan baik-baik dulu ya. Para sahabat budidaya kopi, kita perhatikan baik-baik nih. Perhatikan, ini subur. Ada yang janggal enggak? Ayo, ada yang aneh enggak? Dari hijau dan suburnya daun kopi ini, pertumbuhan ini normal. Ya, yang bikin janggal ini. Nih, ini kan. Iya kan? Nah, ini juga. Rata saya buang dulu ini nih. Saya buang dulu, ini kalau udah enggak kepakai, ini saya buang dulu ya. Atau pakai gunting buangnya. Nah, terus saya tunjukkan pakai kayu supaya tepat sasaran. Dan ini, tuh, ya kan? Nah, termasuk, yo, keling ini bukan satu ataupun dua. Nih, bahkan ini mah sampai begini, tuh. Ini mah sampai begini. Aturan mah begitu. Ini juga, tuh, ya. Nih, inilah tujuannya memperbaiki, malah hancur hingga menyiksa hati sanubari. Waduh. Nah, ya, kemarin ini kan yang saya informasikan sebelumnya, karena di hari inilah saya akan mengupasnya. Nah, ini nih. Tuh, ya kan? Padahal dari gargajian jauh, ya kan? Tapi tetap aja. Namun insya Allah ini ada titik-titik awal yang bisa memperbaikinya. Nah, ya kan? Ada beberapa faktor, tapi satu faktor yang paling menonjol dan di situ yang akan saya terangkan. Oh, ini masih kecil sudah. Yang nggak peduli besar, nggak peduli kecil. Kalau salah ya salah aja, tuh, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat budidaya kopi. Tadi sudah saya perlihatkan sesuatu contoh buruk yang tidak harus kita ulangi, jangan sampai kita menemukan kesalahan tersebut. Tapi tunggu dulu, sebelum lanjut, alangkah baiknya saudara mendukung channel saya, yaitu Sudut Kopi, dengan menekan tombol like, subscribe, bila perlu tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Kita langsung ke pembahasan utama, saudaraku, para budidaya kopi dimanapun berada. Itu terjadi kesalahan demikian itu bukan gara-gara cuaca. Memang asalnya dari cuaca, tapi gara-gara kesalahan saya akhirnya terjadilah pelanggaran yang tidak diinginkan. Waktu itu saya mau menyemprot perangsang menggunakan salah satu produk untuk perangsang lah, namanya juga perangsang, untuk perangsang pertumbuhan, untuk mencegah rontok, untuk memulihkan yang kutek, memulihkan yang jelek, ya kan, mengembalikan kestabilan pertumbuhan, tetapi malah terjadi demikian. Ya, seperti ini tuh, akhirnya bolong-bolong, ya kan, pucuk rontok. Nah, terus ada yang gosong, ya kan, ini tuh kan. Nah, akhirnya tuh, jelas ya. Jelas ya, lihat tuh daun-daun yang ini, daun-daun yang pada gosong, jelas ya. Nah. Tuh ya. Oh, gak usah terlalu banyak juga yang diperlihatkan karena ya kayak gini semuanya, hampir semua seperti ini. Tuh ya. Terjadi seperti yang saudara lihat. Nah, jika ada yang bertanya, wah, katanya, oh, Min, itu mah gara-gara tanknya itu bekas racun rumput umpamanya. Wah, itu mah katanya gara-gara nggak bersih setelah memakai racun rumput. No, tidak sama sekali. Karena saya memiliki 2 tank, 3 malah ya, untuk membasmi hama seperti semut dan lain-lainnya yang merusak kopi. Kedua yaitu untuk perangsang, ya kan, perangsang buah, perangsang daun, pokoknya untuk pertumbuhan, untuk semprot pertumbuhan. Dan yang ketiga itu untuk membasmi rumput. Tetapi kok kenapa bisa demikian? Ternyata kesalahan fatal sekali saat saya nyemprot nih. Itu kalau nggak salah pagi, saya tuh ya, kalau nggak salah pagi, semprot kan pagi.
Nah, saya pulang. Pas sampai di rumah, hujan. Hujan. Besoknya berangkat lagi saya. Pulang ke rumah hujan, sampai malam gerimis. Pagi itu cuaca mendung, saya berangkat lagi. Semprot lagi keadaan kopi, masih basah kuyup daunnya ya. Semprot lagi, jus. Disemprot lagi. Pulang lagi. Sekitar siang, tengah hari, jam setengah 12 ataupun jam 12 sekitaran itulah ya, hujan. Besar pula hujannya kan. Nah, terus saya cari tahu kan, cari informasi baik apa enggak menggunakan perangsang di saat hujan ekstrim. Apa jawabannya? Oh ya, salah besar, salah fatal, kesalahan yang sangat fatal. Wow, kata saya kan. Kenapa bisa demikian? Berarti saya udah terlanjur dong. Gimana? Saya udah nyemprot. Ya udah biarin aja katanya kan, biarin aja. Dia hanya rusak sebagian beberapa daun aja. Tidak mungkin semua daun itu dia gosong, nggak mungkin. Itu hanya beberapa daun. Dan jangan Anda ulangi lagi kejadian tersebut. Waduh, saya paham ya. Udah. Itu belum nampak saudaraku, belum nampak. Nah, setelah 10 hari kemudian saya lihat lagi, ternyata benar. Itu daun banyak yang berontak hitam gitu kan. Dan benih kopi saat itu, kopi masih muda ya. Belum ada yang tua maksudnya, belum ada yang tua, masih muda. Yang tadinya kopi nggak ada yang hitam, nggak ada yang hitam. Ini buah kopi setelah itu banyak yang gosong. Plus itu masih kurang, rontok juga. Wow, apa yang harus saya lakukan saat hujan ekstrim ini? Tidak ada obat, tidak ada ramuan yang bisa menangani kerusakan oleh hujan ekstrim. Maksudnya saat hujan ekstrim ya biarlah. Jadi andai kata saat hujan ekstrim, maksudnya ya saat hujan ekstrim ya udah, kita tidak boleh mupuk, kita tidak boleh nyemprot, gitu kan. Makanya dianjurkan sebelum awal penghujan dan akhir penghujan, ya kan? Itu anjuran dari berbagai sumber. Jangan pas tengah-tengah. Maksudnya mah sebelum penghujan dan akhir penghujan. Kita jangan ambil tengah-tengah, jangan ambil pas hujan. Kalau kita pas hujan ekstrim, mupuk, maka yang akan terjadi bisa Anda lihat seperti yang telah saya contohkan. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda, pernahkah Anda berpikir sesuatu kerusakan pertumbuhan itu, pernah berpikir karena apa? Apa penyebabnya dan bagaimana penanggulangannya? Pernahkah berpikir demikian? Dan pernahkah dari rasa penasaran Anda, yaitu Anda menjawab dengan tindakan Anda? Nah, itu sangat lama, Bisa, ya, Anda pasti bisa. Tetapi kan kita mencari jawaban yang spontan, kan? Mencari jawaban yang spontan dan tepat sasaran. Kita nanya apa, maka jawabnya pun sama dengan apa yang kita pertanyakan. Ya kan, tidak panjang lebar. Nah, itu penjelasan dari saya. Intinya, saat kita mau nyemprot perangsang pertumbuhan ataupun mau pupuk, kalau bisa jadi awal penghujan ataupun akhir penghujan. Alasannya seperti tadi. Dengan kerusakan yang akan ditimbulkan seperti itu. Ya, untuk penyampaian di kesempatan kali ini cuma sekian aja dulu ya guys ya. Semoga panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan, dan tercapai setiap segala tujuannya. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam sukses.